Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Peserta bahasa Arab Al-Qur'an, pada kesempatan ini setelah mengikuti LKS pola kalimat yang ke-8, sebelum kita masuk yang ke-9, Ustadz membawa kepada bacaan kepada satu bacaan, sehingga dari bacaan itu kita secara teliti melihat sampai di mana sebenarnya kemampuan pola-pola bahasa dari pola 1 sampai pola 8. Sekarang perhatikan bacaan ini. Ini judulnya, ya. Diperhatikan saja dulu. Ini judul dari bacaannya. Kalau biasa-biasanya bacaannya Syekh Marwan. Nah, sekarang judulnya ini bacaannya sampai di sini. Nanti baru menjelajahi Al-Quran. Nah, ini sedikit dulu ya. Sebab tujuan kita belajar bahasa Arab Al-Quran ini, bagaimana kita betul-betul paham susunan bahasa Al-Quran dan bacaan-bacaan dalam sholat. Adapun untuk komunikasi dan sebagainya itu sambilan saja. Sekarang coba perhatikan peserta bahasa Arab. Coba lihat susunan ini. Ini kalau dilihat pola-pola seperti ini, pola keberapa ini? Coba. Pola kedua. Ini yang Ustadz ragu ini. Melihat susunan dua kata seperti ini ya. Kan dua kata benda bergandeng-gandeng, ini pola berapa belajarnya dulu ini? Pola 4. Kemudian Pola 4. Pola 1 haza hazihi. Pola 2 pokok kalimat pakai al. iya kan kata benda. Iya kan pakai al, ini mana ini kan? Pola 3. Pola 3 huwa ana. Ya, kata ganti. Pola 4 kepunyaan. Pola 5 huruf jar. Pola 6 yang huruf jar sebutannya. Ya, tapi kalau enggak pola 5. Ini pola 5 lah ini. Itu yang diingat seperti itu. Jadi susun-susunan ini, lihat dulu. Dua kata, berarti yang terakhirnya pakai al. Berarti sudah pasti ini menerangkan dari ini. Jadi itu makanya susunan dua kata ini tahu kita. Ini memang tidak tergambar subjek predikat mubtada khabar, tapi susunan ini sudah ngerti kita. Jadi Ustadz tetap berprinsip si murid atau orang yang sangat butuh belajar bahasa Al-Quran itu susunan ini, bangunan katanya dulu diperhatikannya. Nah, jadi ini kira-kira dikira-kira saja. Coba bagaimana kira-kira membaca judulnya ini? Ya, wajar saja. Yang benarnya adalah nanti rihla. Ya. Tapi ini tuh sudah benar. Jadi rihlatul, baru khulu. Ya. Jadi kalau di tengah-tengah ini salah nggak apa-apa. Jadi biasa saja itu. Jadi ini pasti bacaannya rihlatul khuludi. Tapi kalau dibaca rihlatu tentu kita mencari-cari. Kalau dijadikan ini mubtada, mana khabar? Ini mengajari siswanya supaya cerdik ini berpikirnya. Kalau seperti ini dibuat, sekiranya ini kita pilih menjadi mubtada, kedua-duanya ini tentu ada khabar. Mana khabar? Enggak pas. Coba cari-cari. Tapi ini baru ya pelajarannya. Jadi seperti ini pelajarannya adalah
berarti pokok kalimatnya disembunyikan. Disembunyikan. Berarti coba bisa diterkaini apa kira-kira yang cocok di sini yang disembunyikan itu dari sebanyak pola 1 sampai 8. Ya, boleh. Tapi kalau ini judul bacaan apa kira-kira dipakai? Misalnya diambil pola 1 apa yang paling cocok disembunyikan di sini? Kalau dimunculkan dia. Jadi hazihi. Kalau dibuat haza nggak mungkin karena ini rihlah. Ya kan? Tabar buta. Jadi yang disembunyikan di sini adalah hazihi. Nah, kan ini judul tok bacaan. Jadi biasa itu dalam bahasa Arab nggak dibuat mubtada khabar, hanya kabarnya saja. Jadi bacaannya ini yang sudah benar. Jadi rihlatul khuludi. Itu artinya. Ini kalau diterjemahkan rihlah ini artinya jalan-jalan. Nah, berdharma wisata. Nah, sedangkan al-khulud, mungkin ada pernah khalid atau khalidina fiha abadi, ya abada. Khalid kekal. Jadi ini judulnya. Kalau abada selama-lamanya, khalidin yang kekal. Jadi kalau rihlatul khulud apa artinya jadinya? Yang bukan pakai yang, kalau yang sifat ini perjalanan abadi. Hebat. Ya. Jadi kalau dikasih pokok kalimatnya di sini, hazihi rihlatul khulud. Jadi ini adalah suatu perjalanan abadi. Buah khuldi itu buah abadi. Iya, buah abadi. Jadi ini modal yang diberikan sudah 8 benggol. Sudah agak bisa-bisa, tapi agak aneh-aneh ini. Jadi, hazihi rihlatul khulud. Ini adalah suatu perjalanan abadi. Sekarang kan banyak orang jalan-jalan, tapi tidak abadi. Ini jalan-jalannya abadi. Ya. Baik, kalau begitu, coba gunakan pula yang 8 benggol itu. Ini apa kira-kira? Kurang? Pas di mana ditekan bacaan membaca? Ya. At-tariku. Terus? Ilal jannati. Ya. Itu aja wajib benar. Tapi kalau yang di belakang ini kan belum belajar kita nih. Jadi uang yang 8 benggol itu sampai di sini. Nah, kalau ini modelnya at-tariku ilal jannah. At-tariku jadi apa fungsinya? Kenapa berani membaca at-tariku? Pokok kalimat. Kalau ini pokok kalimat mana khabar? Ilal jannati. Ilal jannah itu pola keberapa? Ya. Kalau dibuat seperti ulangan kemarin berapa ini namanya? Kalau ini pakai al. 26. Iya, 26. Itu dia. Kalau diartikan ya, at-tariku artinya jalan. Jalan ke surga. Gitu. Kalau mau jalan-jalan abadi, ya jalan ke surga dilihat. Atau, ini pelajarannya. Awin, aslinya au. Tapi karena anar mati, maka awin. Coba. Ini namanya huruf atap atau sambung. Berarti sambungkan ke sini. Kalau ini apa barisnya tadi? Ti, karena ada ilah. Jadi kalau ini? Ya sama. Ya, jadi or. Ini or kalau bahasa Inggris. Jadi at-tariku ilal jannah. Or at-tariku. Bukan, kalau enggak pakai au lagi, diputus-putus semua kalimatnya. At-tariku ilal jannah. Terus, diulang lagi. At-tariku ilal jannah. Ulang lagi. At-tariku ilal jannah. At-tariku ilan nar. Ya, begitu. Itu makanya dikasih alternatif au.
At-tariqu ilal jannah au at-tariqu ilan nar. Ini perjalanan yang abadi nih. Kalau di sorga, alhamdulillah abadi. Kalau di neraka, enggak dapat akal lagi, abadi juga. Jadi ini bacaan, Ustadz berikan modal membaca dulu 8 benggol. Nanti kalau sudah 10 benggol, sudah agak pandai. Sedangkan 8 benggol pun sudah nampak-nampak. Ya. Jadi ini at-tariqu ilal jannah. Satu jalan, kan ada orang tarikat-tarikat. Nah, ini dia. Jalan, ya at-tariq. Ya, at-tariq bentuk satu. Nah, coba karena kita sudah belajar banyak, ini sebenarnya bentuknya bentuk laki-laki, tapi jangan dikatakan nanti ada bentuk perempuan, memang ada at-tariqat, tariqah. Tapi ini at-tariqah, at-tariqu, satu jalan. Kalau dua jalan, aturan sudah wajib. At-tariqani. Kalau banyak jalan, itu kalau jamak laki-laki. Misalnya muslimun, hadirun, muhandisun, ya tuh. Tapi ini jalan, maka lari ke jamak taksir. Itu tidak akan dapat kalau kecuali melihat kamus. Irregular. Jadi ini at-tariqu satu, kalau dua jalannya at-tariqani, kalau banyak jalannya at-turuq. Turuk. Ya, turuk biasa saja, enggak pakai tarik, jadi taraqab, at-turuq. Jadi kalau sudah turuk, jalan-jalan artinya. Ya, gitu. Jadi jalan ke surga atau jalan ke neraka. Jadi rihlah ini adalah perjalanan ya, melancong. Pelancongan yang abadi. Namanya kita melancong tapi nggak pulang-pulang. Nah, ini perlu dipelajari. Baik. Pertama apa kira-kira membacanya nih? Al-qab. Jangan. Ya, kenapa kalimat? Nah, jadi yang perlu dipelajari tahap pertama ini kalau ingin berpariwisata abadi, kubur. Ya, al-qabru. Ya. Al-qabru berarti kubur, ya. Kubur. Harus dipelajari kubur ya. Mau tak mau kita mesti dikubur. Kubur. Nah, coba sekarang Ustadz pandu-pandu saja di tengah-tengahnya, tapi untuk baris lam, terus baris lam yang ini, terus baris yang tamarbutah, itu wajib peserta didik bahasa Arab membacanya. Al-qabru. Jadi yang pertama ini maka ditebalkan besar dari ini, berarti inilah yang pertama. Kubur ya. Sekarang ini bacaannya pangkalannya apa kira-kira, terkas saja. Awwa, ini pakai tasdid sebenarnya ini. Awwa, coba. Ya. Ini kenapa dikasih awalu? Pertama. Enggak, memang artinya pertama. Tapi ini kan dibaca sudah tadi al-qabru. Ini pokok kalimat. Ini apanya? Sampai ke sini. Sebutan. Ini yang jadi sebutan. Ini pokok kalimat. Tapi yang sebutan ini sudah berdempet-dempet. Mudhaf, mudhaf ilaih, mudhaf. Gitu dia. Coba. Jadi pertama adalah perjalanan kubur dulu. Ya. Awalu dibaca karena khabar. Jadi al-qabru adalah gitu. Awalu terus manazi. Ayo. Ya oke. Manazilil. Iya, betul. Naam. Jadi al-qabru awalu manazilil akhirati. Ya. Itu dia. Jadi kubur adalah yang pertama. Bukan awal saja, yang utama. Jadi yang utama.
Nah, jadi kalau mau masuk surga, masuk kubur dulu. Kalau mau, neraka juga. ah, Kalau iya neraka sama. Itu makanya perjalanan. garis start. Nah, garis start. Nah, jadi kubur adalah, jadi kubur ini sebenarnya mati. Jadi orang masih banyak menganggap kubur dimasukkan ke tanah sama. Apakah jadi tepung, apakah dimakan ikan, pokoknya sudah kubur tuh. Pokoknya meninggal. Itu maka ada ayat al-hakumut. Al-hakumut takasur hatta zurtumul. Hatta zurtumul makabir. Makabir itu bentuk banyak dari makbar. Makabir kuburan-kuburan. Sehingga datang mati. Ya. Jadi al-qabru awwalu manazilil akhirah. Nah, apa kira-kira artinya? Kubur adalah awal ya dari beberapa tempat akhirat. Manazil ini tempat-tempatnya artinya. Jadi salah satu awal dari tempat-tempat akhirat. Jadi orang yang meninggal berarti mulai mengadakan perjalanan. Nah, mulai perjalanan ya. Tapi bukan meninggalnya yang perjalanan. Nah, coba. Jadi ini 3 kata ini. 3 kata diterangkan, menerangkan, kemudian diterangkan lagi dia, menerangkan terakhir. Nah, apalagi pakai koma-koma murah menandainya. Jadi al-qabru awwalu manazilil akhirah. Kubur itu adalah awal tempat-tempat akhirat. Jadi karena tempat akhirat, yang terakhir di mana? Itu di surga atau neraka. Tapi ini diawali dulu. Nah, gitu caranya. Itu maka disebut manazil. Sebenarnya kalau kita banyak mempelajari ini berarti biasa. Nggak ada main sedih-sedihan. Pokoknya orang sudah berangkat. Yang sedih kita kalau orang tidak masuk surga. Ini yang sedih. Kalau dia masuk neraka, sedih kita. Kalau masuk surga, gembira. Karena nggak ada keterangan mau masuk surga. Sudah ada keterangan. Allazina amanu wa amilus salihat disedih. Iya, kan decisionnya kan nggak tahu. Iya, itu makanya tentu sekadar ikhtiar. Prolog-prolog saja. Kalau di dunia pun macam-macam kerja tentu sudah tergambar. Tapi kalau berusaha kita baik-baik kan ada harapan. Itu maksudnya. Jadi al-qabru awwalu manazilil akhirah. Coba ini lagi. Apa kira-kira ini? Itu cuma ini apa namanya? Ini apa namanya? Melanggar peraturan kita. Tapi ini enggak apa-apa. Karena biasanya kalau kita tahu menjadi muftada itu kan mesti pakai alif lam atau nama orang. Ini nakirah. Maksudnya tidak ma'rifah, maksudnya umum dia, tapi dia sebenarnya ada nakirah tapi kata umum tapi karena ada nar. Jadi ini dibaca hafra. Coba. Ya, hafratu narin. Gitu caranya. Ya, kan ada yang melarangnya. Jadi ini hafratu. Kalau dikasih ini pula nanti hafratin nggak mungkin. Jadi ini jadi pokok kalimat ini. Hafratu narin. Ini wajib pandai membacanya nih. Lil kafiri. Ini diatafkan, disambungkan. Wal. Nah, sampai di situ aja. Itu dia. Ya. Jadi hafratu nari lil kafiri wal munafik. Jadi hafrah ini artinya hafrah liang atau lubang. Kalau narin apa? Neraka. Jadi lubang atau lembah neraka bagi orang kafir. Itu sudah diterangkan Allah itu. Tapi jangan tersinggung nanti ini menuduh orang kafir itu yang tersinggung, nggak boleh dituduh orang kafir. Kan itu yang jadi persoalan. Jadi lubang neraka
disediakan khusus bagi orang kafir. Nah, siapa lagi disediakan bagi orang munafik? Nah, kalau dipelajari kafir itu artinya kan tertutup mata hati kepada Tuhan sehingga tidak berpengaruh dalam hidup menurut pikiran-pikiran saja. Nah, tapi jangan dituduh syatunlah orangnya, jangan. Tersinggunglah orang. Nah, wal munafik begitu juga. Munafik ialah berbohong, tapi sya'an orang nggak boleh. Tanda-tanda munafik yang boleh. Ya, ya. Nah, jadi itu makanya itu hafratun narin lil kafiri. Nah, ini nggak boleh lil kafirin karena ada alif lam lil kafiri wal munafiki. Ah, ini coba warauda, coba kasih. Waraud. Ah, ini kasih tanwin sama seperti ini hafratun. Ini hafratun nari. Kalau ini tun lil mu'mini. Ah, gitu aja. Lil mu'mini karena alif lam. Ah, jadi aslinya kan di sini dipotong ini al mu'min. Ah, jadi waraudatun lil mu'min. Nah, baru kita paham. Jadi lubang neraka bagi orang kafir dan munafik. Dan ini waya raudah. Ada nenek kita namanya Raudanur dulu. Taman Nur, taman cahaya. Ini raudah. Raudatun Nur. Kalau ini raudah saja. Jadi sedangkan taman, kalau taman kan indah itu. Lil mu'mini. Bagi orang mukmin. Itu saja. Orang mukmin, orang yang terbuka mata hatinya sadar kepada Tuhan berpengaruh dalam hidup. Gitu ya. Kalau dituduh orang mukmin, senang hati orang. Ya, jadi ini dia. Inilah peserta bahasa Arab Al-Quran enaknya mempelajari bahasa ini kalau sudah banyak benggolnya. Ya, bukan begol ya, benggol. Kalau begol untuk menguatkan bangunan. Jadi ini dia. Jadi pelajaran kita di sini diulang lagi. Perjalanan abadi. Perjalanan, ini jalan. Perjalanan abadi. Jalan untuk ke surga atau ke neraka. Siapapun orangnya, yang dua ini salah satu. Tentu mudah-mudahan kita berdoa semua manusia ini masuk surga. Ya, nggak ada penuh-penuhnya. Kan senang hati orang mendengarkan. Tentu kita harap semua orang masuk surga. Nah, di sini dijelaskan pertama kita pelajari dulu kubur. Kubur awal dari tempat-tempat akhir. Jadi dia etape-etapenya itu. Apa? Iya, etape-etapenya. Itu tahap-tahapnya. Jadi kalau ingin masuk surga tentunya itu kita dikubur dulu. Jadi itu maka kalau orang dikubur jangan menangis-nangis. Sedih ya boleh, tapi kalau sampai meretak-retak, membanting-banting badan pula itu kan namanya lagi yang dikuburkan itu kan hanya aksesoris saja lagi. Begitu sudah berpisah sudah jauh, ya sudah di alam barzah. Nah, ada namanya lubang neraka disediakan Allah bagi orang yang kafir dan orang munafik, ya. Dan taman disediakan bagi orang mukmin, ya. Nah, terus sedikit lagi. Nah, jadi warada, ini fil madi. Wirid. Ini yang wirid. Nah, itu makanya membiasakan. Jadi itu makanya ada dibaca aurat. Aurat bukan ain ya, aurat. Kalau aurat berarti yang biasa-biasa wirid-wirid dibacakan. Jadi warada. Coba kita kan belum belajar fi'il fa'il. Ini kan fi'il madi. Nah, mana fa'ilnya? Azabu. Nah, ini pelajaran grup ulak karang ini. Sebenarnya kalau di pelajaran kita kan al-azabu warada. Nah, sekarang waradal azabu, terus ini pasti dapat. Fihi, ini pun pasti dapat. Ala ma'asin.
Ya, ala ma'asin. Nah, baru minha. Nah, maksudnya, terjemahnya, warada telah hadir, datang. Nah, gitu artinya wirid. Enggak wirid awak kata. Arti wirid itu mendatangi, ya. Jadi datanglah azab. Ya, fihi padanya. Padanya apa itu? Padanya azab. Ya, datang azab padanya. Azab itu sebenarnya atau padanya, ya bisa pada orang yang karena ini tadi neraka ya, pada orang kafir dan munafik, ala ma'asin, atas kedurhakaan maksiat. Jadi sebenarnya terjadi maksiat, melanggar-langgar itu karena kesadaran kepada Allah tertutup. Kalau orang terbuka, pasti dia tidak melanggar. Nah ini sebenarnya. Yang penting, jangan dituduh-tuduh orang. Itu aja persoalannya. Jadi, ala ma'asin. Jadi datang azab padanya orang yang tertutup hati dan munafik ini, atas apa? Atas kedurhakaan atau maksiat-maksiat. Nah, ini banyak ini ma'asi. Kalau satu maksi saja, tapi ini ma'asi. Nah, dikasih contoh minha, min huruf jar ya. Nah, ini hanya kemana dibalikkan maksiat. Ya, di antaranya adalah ini dia. Yang pertama antara lain, ini bukan nomor 1, 2, 3, antara lain. Coba buat mubtada, kemudian coba jangan ada mul, ini disambut gitu. Itu Qamariyah Samsiah. Jadi ada mutan. Sekarang itu yang kita pikirkan. Kalau ini fi'il madi, ya bisa-bisa lah untuk pertama. Ini jadi fa'il jadinya kalau begitu pikiran kita. Tapi jadi ini adamu. Masdar. Ya, adamu tanzihi. Hi ini bukan kepunyaan ini. Asli. Asliya. Nazaha. Jadi asli nih. Jadi adamu tanzihi itu jadi pokok kalimat tuh. Kan di sini menguraikan atas maksiat-maksiat diantaranya adamu tanzihi. Adam artinya bukan alif ya, bukan Adam tapi ain. Itu makanya supaya kita mengerti bahasa Arab itu sebenarnya kata orang berubah nanti artinya. Ya kalau mengerti dia bahasa Arab tidak akan berubah arti, sudah tahu dia mengatakan tidak pasti Adam. Tapi kalau mengatakan nenek moyang kita dikatakannya Adam. Nah gitu. Jadi kalau nggak belajar bahasa Arab tentu kemana-mana pergi ucapan itu. Jadi ada mutanzihi. Jadi pengertiannya tidak bersih, tidak suci, tanzih. Ini pokok kalimat ada mutanzih, kabarnya adalah pola 6. Minal bau. Itunya. Jadi penyebab masuk neraka kedurhakaannya tidak bersih cebok. Itu makanya sebenarnya perlu Buya katakan, Ustadz katakan, ada dulu seorang ya pokoknya aparatur negara, memang saya pun salut melihat. Asal sholat buka seluruh luar dalam, dibawanya tas. Saya pun heran juga melihat, aduh hebat juga bapak ini. Seluruhnya dibuka, sama pakaian dalam pun dibuka, pergi kamar mandi. Baru dipakai yang dalam tas tadi. Nanti sudah itu dibuka lagi, disimpan lagi. Begitu hebat. Jadi kalau tidak bersih dari baul, ada harapan perjalanan berakhir di neraka. Ngeri. Itu makanya celana dalam itu harus dibuka. Itu. Iya, tidak boleh sembarangan ya. Itu hebatnya, mesti bersih dari baul. Bersih warna, apa lagi? Bersih rasa, apa lagi? Bersih. Iya, hilang warnanya, hilang rasanya, hilang baunya.
Itu ya. Entah bagaimana ini si tukang karang ini pun ini diutamakannya dulu. Ini bacaan serius atau hadis? Bacaan serius tapi dari dasar hadis. Jadi penyebab masuk neraka itu karena tidak bersih cebok. Makanya kalau laki-laki kan harus mendaham ya. Iya, kok mendam, kok pokoknya bersih-bersih lah. Itu makanya Rasulullah pernah berjalan dengan sahabat, kemudian diambilnya setangkai tanaman, pohon, ditancapkannya di atas kuburan. Sahabat bertanya, wah kenapa itu? Apa kejadian wahai Rasulullah? Ini sedang disiksa dalam kubur. Ditanya, apa sebab disiksa? Karena tidak cebok. Mungkin cebok yang pakai karat. Iya, boleh. Kertas kan ada peraturan. Cuma dalam hadis itu ada pula begini, setelah dibaca. Karena ada rombongan tadi sudah buang air kecil nggak cebok. Itu maksudnya. Yang sembarang-sembarang. Ya itu makanya. Kalau yang pipis sedikit tuh. Iya terpaksa juga dibersihkan. Boleh ya. Itu makanya yang paling hebat yaitu orang yang Ustadz lihat itulah hebat. Saya teringat berkesan dalam pikiran saya. Maunya diangkut pula tas, pakaian bersih segalanya luar dalam. Begitu masuk sholat, pergi kamar mandi ganti. Dijamin. Tahu di kamar mandi jatuh. Itu kan lain. Yang jelas ada niat baik. Nah, satu. Itu minha ya. Minha diantaranya. Terus satu lagi. Berarti ada wa di sini diulang lagi. Berarti ada mutanzih. Ini berarti sebenarnya di sini diulang lagi. Ya, ada tanzih. Ya, tidak bersih. Ini kan tidak bersih dari baul. Ini bisa. Kalau ini sebenarnya bersih maksudnya nanti berarti wanamimah. Namimah berarti terhindar dari namimah. Namimah apa itu? Mencela. Makanya hati-hati. Mendaces. Iya. Mencela-cela. Ya, mencela seseorang nih. Namimah namanya. Sedikit lagi ya. Sudah itu apa lagi? Wal ghululu. Ini satu. Wal ghululu minal maghnami. Maksudnya licik atau menipu. Menipu dari harta rampasan. Jadi dulu ada seorang sahabat waktu perang, waktu rampas itu diambilnya sehelai sapu tangan. Jadi waktu meninggal ceritakan orang kepada Rasulullah, si anu meninggal Rasulullah. Nah, dia masuk neraka kata. Ditanya orang apa sebab? Karena waktu rampasan rupanya dia nggak jujur, disuruhannya. Itu caliah. Itu gawat itu. Makanya kita tidak boleh menuduh orang, cuma hati-hati. Kalau tidak hak kita jangan dimakan-makan ya. Marilah bertobat yang terdorong-terdorong. Itu gunanya mengaji kalau ingin berjalan yang abadi, yang baik. Yang baik. Terus sedikit lagi apa lagi? Wal kazibu. Berarti bohong. Jangan hoax, jangan bohong. Sudah itu terus lagi wan naumu anis shalah, tidur dari salat. Ya, maksudnya biasa. Ya, kalau terlambat, kalau dalam kan masih dalam waktu, apalagi kalau memang nggak tahu kan sholatlah itu kan. Ini jangan dipersulit-sulit, yang jelas tidur dalam sholat, maksudnya tidak serius, kemudian ataupun malas ya. Terus satu lagi, wal hajarul Quran. Ini wahajara, hajarul Qur'ana. Atau hajarul Qur'ani ya, menghindar Quran. Jadi Quran tidak dibaca, tidak dipelajari, entah apa-apa yang dipelajari. Ini berakhir nanti di neraka. Tapi jangan dituduh orang, ya dituduh orang marah orang. Ya dirasa-rasakan aja. Terus wazina, zina. Terus apa lagi? Liwat. Ya liwat ini homoseks atau lesbian. Ya,
Ya pokoknya itu gitulah, liwat. Nah, sudah itu riba. Sudah itu ya ada raddid din, ya tidak membela ajaran Islam, tidak membela agama. Tapi ya agama tidak perlu dibela. Ya maksudnya tentu ditegakkan. Ya maksudnya dalam ajaran tegakkan dalam diri kita. Sudah begitu orang kita pun ikut, jangan. Nah, sudah itu wa ghairiha. Dan lain-lain, and so on. Ya, and so on. Inilah dia. Jadi pelajaran kita sampai sini dulu. Ini nanti akan panjang lagi. Sebenarnya nggak panjang, bisa ditamatkan ya. Tapi ini mungkin keterangan saja. Wayunjia, dan diseloloskan daripadanya, maksudnya ya minhu, ya dari neraka itu atau dari azab. Ini maksud dari azab, lolos. Kalau tadi mendatangi azab. Kalau ini lolos dari azab, apa itu? Amal soleh yang ikhlas. Ya, al-amalus salihul khalisu lillahi. Ini yang penting. Al-amalu salihul khalisu. Ya, ya, tapi sama-sama alif lam. Ini yang cerita tadi, sifat, bukan mudhafun ilaih dia. Jadi amal yang soleh, yang lagi ikhlas, khalisu lillahi, karena Allah. Jadi beramal yang baik, yang ikhlas karena Allah. Terus satu lagi, wa ta'awwazu min azabihi, selalu berlindung, ta'awuz, dari azabnya. Maksudnya hati-hati. Kalau ini kerja saya nanti saya diazab. Jadi ta'awuz ya. Ini dia ta'awuz min azab. Sudah itu wa qiraatis sural mulk, dan membaca surat mulk. Tabarakallazi. Ini hadis juga ini. Dibaca surat Al-Mulk. Wa ghaira zalik, dan lain-lain boleh. Terus wa ya'simu. Ini hebat ini. Dipelihara dia dari azab. Jadi nggak datang azab. Kalau tadi masih terima. Kalau yang dipelihara dari azab, yaitu mati syahid, ya membela pertahanan, kemudian meninggal hari Jumat. Ini ada keterangannya. Tapi Rasul bukan meninggal hari Jumat. Ya, nanti mungkin ada keterangannya. Sudah ini payah Buya mencari tahap di matbun, sudah dicari, dan lain-lain. Pokoknya yang baik. Jadi inilah pelajaran kita, mencoba-coba mulai membaca. Jadi membaca yang disusun oleh seseorang, tapi berdasarkan ayat dan Al-Quran. Jadi kalau ingin jalan-jalan, ini etape pertama. Ini ada perjalanannya nanti 12 etape ini. Ya, stasiun-stasiunnya. Itu maka disebut tadi manazilil akhirah, manazilat akhirah. Nah, nanti berikut kita sambung bagaimana kita dalam Al-Quran. Sampai di sini pelajaran kita mencoba membaca Al-Quran, membaca tulisan Arab dengan modal 8 pola. Mari berdoa. Allahumma faqihna fid din wa 'allimnal hikmah wat ta'wil. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.